Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adiba Anissa Fitri selaku anggota dari Divisi Pendidikan. Selain itu juga ada Arif Praditya selaku Kadif dari Divisi Pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Mbak Yuhan selaku Demisioner Madura Pintar. Sebelumnya dipersilakan Mbak Yuhan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus BSO Madura Pintar. Perkenalkan, nama saya Ayuhana Purwaningtyas. Saya merupakan relawan 7 BSO Madura Pintar. Saya menjadi pengurus BSO Madura Pintar selama 2 periode. Periode yang pertama pada tahun 2022-2023. Saat itu saya diamanahi sebagai anggota Divisi Pengabdian Masyarakat. Selanjutnya periode kedua pada tahun 2023-2024 saya diamanahi sebagai Ketua Umum BSO Madura Pintar. Oke, terima kasih Mbak Yuhan atas perkenalannya. Lanjut ke pertanyaannya saja nggih Mbak. Pertanyaan pertama, saat Mbak Yuhan menjadi relawan di Madura Pintar, kira-kira pengalaman seperti apakah yang Mbak Yuhan dapatkan ketika mengikuti pengabdian di Madura Pintar, Mbak? Ketika menjadi relawan Madura Pintar, pengalaman yang saya dapatkan adalah bagaimana cara mengajar, menjelaskan materi kepada siswa dengan baik, mengkondisikan siswa di dalam kelas dengan baik. Saat pertama kali saya mengikuti pengabdian relawan Madura Pintar, waktu itu saya mengajar kelas 1 dan kelas 3, yang mana saat diajar anak-anak lebih sering ramai, lari-larian, sehingga waktu itu saya dibantu oleh kakak-kakak Madura Pintar yang lain untuk mengkondisikan kelas dengan cara memberikan ice breaking. Karena anak-anak seusia mereka lebih senang belajar sambil bermain yang mengasihkan. Tidak hanya itu, saya juga mendapatkan pengalaman untuk pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan mata pelajaran yang akan disampaikan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Oke, next pertanyaan kedua, apakah ada kendala atau kesulitan yang Mbak Yuhan alami ketika mengikuti pengabdian di Madura Pintar nih Mbak? Untuk kendala yang saya alami, salah satunya adalah penggunaan bahasa. Karena terdapat beberapa siswa pada tempat pengabdian menggunakan bahasa Madura, yang mana saya sendiri tidak bisa berbahasa Madura. Kendala lain yang saya alami, saya masih kurang mampu dalam mengkondisikan kelas dengan baik. Karena saat mengikuti pengabdian, itu adalah pengalaman pertama kali saya terjun mengajar langsung, di mana anak-anak memiliki berbagai karakter yang berbeda-beda. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, saat Mbak Yuhan mengikuti pengabdian di sekolah-sekolah, pastinya Mbak Yuhan pernah menghadapi anak-anak yang jahil, anak-anak yang sangat aktif, sehingga membuat kondisi kelas menjadi ramai dan tidak terkondisikan. Nah, bagaimana caranya Mbak Yuhan untuk mengatasi hal tersebut? Anak-anak sering ramai biasanya karena materi terlalu monoton. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan permainan edukatif, memberikan ice breaking. Di Madura Pintar, sebelum kita terjun secara langsung di sekolah, kita akan diajarkan dan juga diberikan pelatihan mengenai ice breaking saat pembelajaran berlangsung. Tidak hanya saat pembelajaran berlangsung, ice breaking juga bisa digunakan saat pembuka pembelajaran. Contohnya, sebelum berdoa, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Tidak hanya itu, ice breaking juga dapat diterapkan pada inti hingga bagian penutup pembelajaran, sehingga anak-anak tidak mudah bosan dan lebih aktif secara positif, terfokus pada pelajaran. Oke, next pertanyaan keempat, apakah ada perubahan yang Mbak Yuhan alami atau yang Mbak Yuhan rasakan sebelum dan sesudah menjadi relawan pendidikan, Mbak?
Perubahan yang saya rasakan setelah menjadi relawan pendidikan adalah lebih percaya diri ketika menjelaskan, berbicara di depan kelas. Saya juga mendapatkan pengalaman bekerja sama yang baik dengan teman kelompok, karena pada saat pengabdian dibagi kelompok untuk mengajar, sehingga saya dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan baik dengan kelompok saya untuk menyusun serta menerapkan langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Oke Mbak, pertanyaan terakhir nih. Apa kesan selama Mbak Yuhan menjadi relawan dan pesan untuk relawan pendidikan ke depannya Mbak? Kesan saya menjadi relawan adalah mendapatkan pengalaman yang berarti, belajar kesabaran dalam menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter, dan juga lebih sabar dalam memahami bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pesan saya terhadap relawan pendidikan ke depannya, tetap semangat dan konsisten memberi dampak positif pada anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kekuatan, semangat, dan ketulusan untuk melanjutkan perjalanan sebagai relawan pendidikan. Meski kadang tak terlihat, peran kalian sangatlah berharga. Kalian adalah agen perubahan bagi masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Yuhan. Terima kasih atas ceritanya yang luar biasa. Semoga cerita ini dapat memotivasi kita semua sebagai relawan-relawan pendidikan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, sudah mau sharing-sharing kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.